Ini saya masukkan ke YouTube ya, untuk dakwah ya. Ini saya aja yang nampak nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Rabb. Ya Allah, mudahkan ya Allah ruqyah kami pada hari ini ya Rabb. Beri kesembuhan kepada kami, beri sehat kepada kami, angkat penyakit kami ya Allah. Angkat kesulitan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, berkahi ya Allah ruqyah kami majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah kita pada hari ini dengan bacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka madlubi ya Allah. Qala yang kami tuju, kedarmu yang kami cari. Amin rabbal alamin. Ya, coba cerita dulu apa permasalahannya. Sholatnya, ibadahnya Ya. sering was-was. Siapa ibu? Ini yang diruqyah siapa nih? Dua-dua, ibu sama anak. Dua-dua. Ibu kenapa rupanya? Gampang emosinya luar biasa, enggak? Emosi luar biasa. Iya. Sejak kapan itu? Belakangan ini dalam waktu 2 bulan ini. 2 bulan ini ya. Kira-kira apa penyebabnya kok emosinya luar biasa? Ini setelah bapak nggak ada? Iya, setelah nggak ada. Setelah nggak ada, emosinya meluap-meluap gitu ya, tidak terkontrol ya. Iya, kalau dulu insya Allah suami saya orangnya sabar sekali. Iya. Dia juga sering meruqyah, membaca-bacakan sesuatu. Iya. Itu penyebabnya kira-kira apa itu, Bu? Apakah masalah ekonomi atau Insya ibu Allah, ada berbuat dosa maksiat atau apa? Kira-kira menurut pengetahuan ibu, apa yang menyebabkan emosi ibu itu tidak terkontrol, meluap-luap gitu kira-kira? Kalau masalahnya cuma terkadang ini sama anak saya, sedikit aja dia berbuat yang mengesalkan langsung emosi meluap gitu meluap begitu. Kalau insya Allah maksiat ya seusaha mungkin dijauhi kan insya Allah. Ya. Ibu berapa umurnya? 39. Oh ya, oke. Jadi sholat pun juga susah. Suka lupa. Insya Allah dijalankan terus 5 waktu, tapi terkadang lupa rakaatnya.
Oh, oke. Yang pertama emosi, kemudian sholatnya sering lupa ya. Terus apa lagi kendalanya? Permasalahannya? Badannya ini rasanya seperti hidup gitu, Ustadz. Hah? Seperti hidup? Gimana Oh, ini itu kayak mati lah ibu. belakangnya ini kayak ada yang gerak-gerak. gerak-gerak gitu. Oh, oke. Terus apa lagi? Itu Itu seperti aja ya. iya belakangnya ini belakangnya. Belakangan itu ya. Sekarang mesti gerak-gerak sekarang. Iya rasanya tambah bergerak rasanya pengen. Oh gitu ya. Tadi sebelum waktu ibu di rumah bergerak-gerak, Gitulah nggak nyaman gitu. nggak di nyaman. belakang. Nggak sekarang ini makin kuat atau makin lemah? Kuat. Makin kuat. Tapi dadanya pun ikut deg-degan. Deg-degan sekarang ini ya. Iya. Jadi sebelum diruqyah tadi dadanya deg-degan nggak? Iya sampai sekarang. Ibu kayaknya ketakutan lihat saya ya. Nggak nyaman ya dekat saya. Nggak. Nggak ngerti Ustaz. Biasa aja. Biasa aja. Iya. Kok kayaknya ketakutan gitu. Nggak ngerti rasanya. Deg-degan gitu. Iya, Gelisah ya. Iya. Oke. Dan Iya. ini kayaknya udah Deg-degan. Kayaknya udah apa? dari lama juga kayaknya ini apa namanya dadanya dada kayak gitu ini sesak. apa, Sebelum diruqyah di rumah sesak nggak dada? Atau sekarang aja ketika dekat saya? sini aja sih. Sesak ya dada ya? Ibu takut mau diruqyah? Enggak, saya mau supaya enggak kayak saya punya keinginan sendiri ya. Insya Allah Ya. walaupun ada jin kan insya Allah pun kita punya iman juga Ustaz. Ya, oke. Terus apa lagi kendalanya? Itu saya kan ya nggak mau lah emosi. Terkadang kan gitu siap Ya. emosi Ustaz nggak bisa tidur karena memang membayangkan betapa kenapa begitu kan. Iya, iya. Ada juga Oke. otak yang imannya itu melawan yang namanya. Ya, sekarang adik gantian. Apa kendala adik? Apa permasalahannya? Dia nggak ada sih masalahnya Ustaz. Nggak ada. Tapi Mana ya, mungkin kadang-kadang- orang manusia nabil yang sempurna, yang bersih. Mana mungkin manusia biasa nggak ada ininya, nggak ada apanya, nggak ada ininya, nggak ada negatifnya. Kalau berantem sama saya dia anak yang baik nurut, Nah. lagi lulusan pesantren kan Ustaz. Ya. Tapi kalau sudah dia berlaga sama saya ini dan saya sadar apa yang Ya. apa yang dibuatnya itu bukan Ya. karena dirinya, karena memang saya penyebabnya gitu Ustaz. Ya. Keburukannya apa? Keburukannya mana mungkin nggak ada keburukan. Melawan dia. Nah itu kan keburukan itu, kan durhaka itu namanya. Tapi akibat saya juga Ustaz, memang itu tidak boleh kan Ustaz. Ya Tapi- haram lah durhaka. Ya, kalaulah saya bicaranya baik-baik, lembut Ya. dia. Kasih sama itu adik. Ibu kan udah selesai. Apa aja coba keburukan sebutkan. Biar nanti di ruqyah biar keburukannya biar bisa sehat semua. Yang pertama apa? Ngelawan. Oke. Terus yang kedua apa lagi? Sholatnya gimana? Lancar 5 waktu. Pakai ilmu nggak sholatnya? Pakai ilmu misalnya ilmu fikihnya, wudhunya misalnya, istinjanya dan segala macam. Pakai ilmu fikih. Insyaallah. Oke, bacaannya apa juga dipelajari tajwidnya. Oke, terus sholatnya oke. Apalagi keburukannya? Tapi waktu sholat Sholat yang lupa, itu kan keburukan itu, ya kan? Terus apa lagi? Udah itu aja. Berapa umur adik? 13 tahun. Badannya besar ya. Saya kira 17 tahun tadi. Oke, baik. Itu coba di apa lagi? Diulang checklist. Yang pertama, pastikan ya benar. Jadi ini ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah. Ibu pernah diruqyah sebelumnya? Pernah. Sama seorang ustadz juga. Iya. Kayak mana reaksinya? Menggelepar ibu? Ya. Suami dulu sering Terus apa yang mereka katakan kesimpulannya? Ibu ada jin atau disantet atau apa? ada jin. Ada jin dalam tubuh ibu. Oke. Iya. Terus apa lagi? Sulit dihilangkan. Sulit hilangkan. Ibu ada ini, ada pakai jimat-jimat. Ada loh Ustaz, normal-normal. Normal. Oke. Ada nggak pernah dikasih ini jimat-jimat memang leluhur kakek? Nggak ada. Ya, ibu ada main dukun? Insya Allah jangan Ustaz. Nggak ada ya. Oke. Jin apa katanya yang masuk dalam tubuh ibu? Jin muslim atau jin kafir atau khodam? Ada juga ibu pernah dengar khodam? Pernah ada Ustaz itu saya pernah tinggal di
Depok. Hah? Ada ustadz yang bilang Mm-mm. kalau ini muslim. Jin muslim. Iya, ada yang sekarang ustadz yang jadi Pakai mic lah, mic ya. anggota DPR itu siapa namanya? Iya, tahu lah dari apa ya? APKS ya. Ya, terus apa katanya? Jin apa? Dia pokoknya jin aja. Jin aja. Oke. Sudah lama di ruqyah? Sudah, itu suami yang bawa-bawa. Nah, terus ada nggak reaksinya ketika di ruqyah? Kelepar-kelepur. Enggak, maksudnya ya kelepar artinya setelah di ruqyah itu ibu semakin taat atau semakin jahat? Atau semakin tenang hati? Masih bisa malah Heeh. yang di ustadz terakhir itu malah bisa ya kayaknya bisa dikendalikan Ustadz. Oke. Baru Baik. Ustadz sholat juga goyang-goyang nggak sengaja itu kenapa itu? Goyang-goyang. Maksudnya goyang-goyang badan ibu gini-gini. Iya kalau sujud begini. Oh gitu. Oh itu ya, itu gangguan dari dalam. Oke, udah itu aja. Nah sekarang adik kasih mic-nya. Ya, ini yang deket sedikit. Nanti ibu bisa tengok nih videonya di YouTube nih ya. Adik pernah di ruqyah? Nggak pernah. Oke, tahu ruqyah itu apa? Apa ruqyah? Usir jin. Jadi ruqyah itu adalah doa. Ya, doa perantara ayat-ayat Quran. Atau ruqyah itu adalah penyembuhan dengan media ayat-ayat Quran. Seperti kalau saya meruqyah pakai Yasin ya, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Macam-macam. Ada ustadz yang lain menggunakan membaca surah Al-Baqarah ya atau yang lainnya. Jadi intinya menggunakan ayat-ayat bacaan Al-Qur'an. Itu dia ruqyah ya. Ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah syar'i. Ruqyah syar'i itu menggunakan ayat Quran. Ada juga ruqyah yang syirik. Yang syirik itu yang menggunakan media jin. Nah, itulah biasanya tuh pakai bakar-bakar kemenyan, kan pakai kembang-kembang dan segala macam. Dan minta jin itu supaya menyembuhkan. Nah, ya jin setan menyembuhkan si pasien. Nah, itu ruqyah yang syirik. Nah, itu haram kita lakukan gitu. Karena kan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, ya kan, kemudian dia percaya, maka sholatnya tidak diterima. Ya. Baik. Jadi di sini ada gejala-gejala medis dan non medis ya yang terjadi. Nah ini orang harus diruqyah. Orang yang gejala-gejala orang yang kena gangguan jin. Ibu udah masuk grup saya manajemen hati? Sudah masuk? Kan ada saya share juga itu cara-cara meruqyah. Orang yang kena gejala, orang ciri-ciri orang kena gangguan jin sudah saya bagi. Ada ibu baca di grup. Nah, jadi saya insya Allah setiap ada orang tanya itu saya kasih itu. Yang pertama, udah ambil coba kertas saya itu di checklist lagi. Nah, cek and recheck pastikan. Nah punya adik, punya ibu. Ya malah sholat cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan latihan. Ini kan ada 2 kolom. Itu kolom pertama, itu pertanyaan pertama ya. Kadang satu pertanyaan ada 2, satu kolom ada 2 pertanyaan kadang. Nomor 1 kadang ada 2 pertanyaan. Di checklist, kalau memang benar malas ibadah, cari ilmu agama berat itu di checklist. Yang kedua sebagian atau keseluruhan kepala serang. Nomor 1 benar itu kena ibu, enggak? Tapi kalau dipaksakan dilakukan juga itu namanya apa? Oh berat lah, berarti ada gangguan. Nah, checklist. Adik, sholat mudah? Hah? Sholat. Ya oke. Berarti nggak kena kosong ya? Ya sudah ada checklist sebelumnya. Berapa yang kena? 2 ya. Oke. Kan berarti ada penyakit kan? Jangan bilang nggak ada ya. Ya hanya Nabi yang bersih ya. Oke. Kemudian berikutnya yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Betul ibu? Ya checklist bu. Adik? Enggak, kosong. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Nah ibu kan? Nah, bikin checklist bu. Udah. Adik? Nah, ini nomor 3 kolom pertama ya. Dan nomor 3 kolom kedua. Pertanyaan kedua, leher terasa berat atau kaku? Betul ibu? Leher ibu sekarang berat atau kaku? Atau mungkin di rumah terasa berat atau kaku lehernya? Enggak, iya checklist. Udah di kolom keduanya. Adik? Enggak. Hah? Maksudnya
Udah nggak apa-apa. Yang penting kan ibu tahu penyakitnya. Oke, berikutnya. Keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Betul. Oh, iya, checklist. Adik ada? Ada. Nomor 4, kolom 2, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Nggak ada. Berikutnya yang kelima, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Betul? Enggak, adik enggak. Yang kelima, kolom 2, mudah marah atau tersinggung. Ibu lah ini. Adik, mudah marah? Oh, tersinggung? Iya. Merasa bersih ya, merasa benar ya. Terus sakit hati ya. Oke. Dan yang keenam, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ibu lah. Kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang, checklist. Yang keenam, kolom 2, sering bingung. Enggak, adik? Enggak. Kosong. Berikutnya yang ketujuh, sering resah atau gelisah atau takut, minder. Ibu ya. Kalau resah, iya. Kalau gelisah, enggak. Takut, minder, enggak. Berarti kosong. 7 kolom 2, sering mengantuk setiap amal ibadah. Begitu. Oh, sering ya. Iya. Karena mak sinetron enggak ya. Itulah gangguan jin setan itu. Ada jemaah saya kan Bu, Dek, nonton bola dia tahan. Udah. Dan giliran dia denger ceramah, gampang kali ngantuk. Coba kayak mana tuh, Dek? Kan gangguan setan itu kan. Nonton bola tahan dia sampai jam 1, jam 2. Ya kan? Kenapa dia tahan? Karena nontonnya sama setan. Nah, ketika dia dengar ceramah, cepat kali ngantuk dia. Itulah gangguan. Ini setan tuh nggak suka kalau kita sedang berbuat kebaikan, diganggu terus. Dia embuskan gini Bu, Dek, mata kita. Ngantuk lah kita itu. Supaya kita nggak usah dengerin ceramah dia. Tidak. Nanti zikir ngantuk, baca Quran ngantuk, cepat kali. Udah. Kemudian berikutnya yang ke-8, sering lupa jumlah rakaat sholat. Nah, Dek itu kan, ibu juga. Tuh gangguan itu. 8 kok checklist. 8 kolom 2, merasa was-was. Ya, checklist. 19, ada yang mengikuti atau mengawasi. Ibu, nggak ada. Adik? Hah? Merasa diawasi, diikuti. Ah, iyalah, film hantu pula ditonton. Itu nggak termasuk. Kalau di rumah ada nggak merasa diikuti, diawasi, Bapak, Ibu, adik? Di rumah nggak ada. Aman-aman aja di rumah. Biasanya ada itu biasa. Di dapur, di kamar mandi atau di ruang tamu. Oh gitu ya. Cuek aja ya. Ya, ini aura ibu ini negatif ini, maaf ya. Nampak, memang waktu ibu datang aja hati saya sudah merasakan gitu. Nah, nggak salah begini. Saya tahu dalam hati ibu ada rasa nggak nyaman ketika mau diruqyah. Nggak usah kan bertemu begini. Ada pasien saya kan, dia telepon saya dari rumah. Ustadz, ini istri saya saat sebelah saya, dia mau diruqyah. Udah? Oh iya baik, dengar suara saya aja, ini istrinya sudah menggelepar di rumahnya sana. Sering kali. Saya juga tadi nggak mau, tapi saya jadi dibagi dua gitu. Jadi perasaan saya yang mau, saya nggak benar-benar nggak pengen ada apa-apa di dalam saya. Tadi udah nggak mau pergi. Ya itulah gangguan jin itu. Tapi saya ya itu. meyakinkan, saya udah janji. Gitu. Ya. Jadi sebelum ibu terangkan sini, memang aura ibu sudah negatif, tapi insya Allah setelah diruqyah sudah positif ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya nomor berapa sekarang? 9. Merasa sering berprasangka buruk. Ibu, enggak adik? Enggak. Kosong. Berikutnya 10, sering mendapatkan kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Iyalah ibu ya. Adik juga ya. Oke, checklist. Ini 11 sampai 18 ini ciri-ciri orang yang disantet ya. Didukuni, disihir. Adapun 1 sampai 10 itu tambahan-tambahan saja. Ciri-ciri orang disihir, disantet, sulit tidur. Ibu, sulit tidur. Gampang aja, adik sulit tidur. Sulit tidur? Enggak, alhamdulillah.
Sebelum 12 selalu terbayang dan ingin bertemu pada orang yang menyantet. Ibu nggak ada. Ibu ada musuh. Kalau ibu merasakan ada yang nggak suka sama ibu, dari saudara, tetangga atau yang lainnya, ada nggak ada? Nggak ada. Oke. Ada merasa ada orang nggak suka. Oke, baguslah kalau gitu ya. Kemudian berikutnya 12, 13 bisa melihat makhluk gaib. Ibu bisa? Enggak, tapi merasakan ya, diikuti ya. Di mana tuh, di dapur, di belakang itu punggung. Belakangnya. Iya. Ada Bu, Dek ya. Beberapa jemaah saya bilang ke saya, itu mereka punya indera keenam itu ya, bisa melihat mata hatinya. Ustadz katanya, itu di belakang Ustadz katanya gitu. Itu ada seorang syekh, saya nggak bisa melihat. Ada seorang syekh Ustadz katanya, bilang sama saya. Itu udah banyak jemaah saya bilang begitu. Dia punya indera keenam itu. Wallahu alam ya, mata batinnya dia tembus gitu, bisa melihat. Seorang syekh Ustadz tinggi, besar, bersurban, berjubah. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa ngelihat. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang mungkin selama ini dia yang bantu saya meruqyah itu melalui Allah. Ya Allah yang bantu melalui dia, perantara dia ya. Nah itu makanya saya tanya ibu gitu, merasa apa yang 13 ya, melihat makhluk gaib. Yang 13 kolom 2 mengalami nafsu seks yang berlebihan. Enggak. Adik? Enggak. Berikutnya 14 merasa ada bisikan. Ibu ya, adik ada? Kuping kiri sama kuping kanan Bu, atau di hati bisikannya Bu, seringnya? Semuanya, kiri kanan ya, kuping kiri kanan, hati juga ya. Nah, muka ibu pucat kali, emang makanya auranya negatif ibu nih. Iya, iya. Tapi memang yang nampak emang. Kemudian 13, 14 kolom 2, merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Nah, tadi ini kan, itu. Ini ciri-ciri orang disantet Bu, di sihir. Ada nggak selama ibu di ruqyah itu sama ustaz-ustaz yang lain tuh bilang ibu itu kena sihir? Ada. Hanya ada jin aja dalam tubuh. Keturunan. Ya, kan tadi saya tanya tadi, ada nggak misalnya keturunan ibu leluhur atau kakek atau orang tua mengasih ilmu untuk menjaga ibu gitu supaya ibu nggak kena sihir gitu. Makanya kan saya tanya tadi kan. Ada jemaah saya itu yang dikasih sama leluhurnya, ditempelkan ke badan amalan-amalan gitu. Terakhir karena dia nggak taat, ya kena ke dia juga gitu, dia menderita gitu. Nah ini yang ada sesuatu yang berada dalam tubuh. Ini ciri-ciri Bu, orang kena santet, orang yang kena ini, orang yang kena sihir, ada yang nggak suka sama ibu. Nah ini ciri-ciri, tapi belum pasti ya, masih ciri-cirinya. Nah ya, nanti setelah pastinya nanti ketika di ruqyah baru nampak jelas dia. Kemudian berikutnya, kayak ini kan Bu, pasien saya itu dia di kakinya jalan-jalan gitu. Emang betul ketika disantet, ketika di ruqyah, saya tanya, ibu kenapa? Kamu kenapa masuk dalam tubuh ibu ini? Iya, saya membuat ibu ini mati karena saya benci kepada dia. Nah, gitu. Jadi suaranya itu bukan lagi dia, bukan lagi ibu itu gitu. Jadi ketahuan ketika di ruqyah. Kemudian berikutnya sulit berkonsentrasi, Bu. Ya, checklist. Adik? Enggak. Kemudian berikutnya 13 kolom 2, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran, Ibu. Enggak, adik? Oke, berikutnya 16 suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Dulu iya ya, waktu ada almarhum ya. Meskipun masalah kecil ya. Masalah kecil aja bertengkar ya, gampang kali. Ya, adik? Enggak. Iya, oke, good. Ya. Kemudian berikutnya 17 yang bermimpi buruk, Ibu. Enggak. Adik? Mimpi buruk sering. Tapi ada gitu ya. Berkali-kali ya. Nyambung ya. Oh, ada pula yang mimpi bersambung ya, kayak sinetron aja. Mimpi apa kira-kira? Kalau saya boleh tahu. Hah? Gimana? Yang kuat lah ngomong, nggak dengar Ustaz. Nah,
Pakai mic kuat. Tersesat. Tersesat sama kawan. Waduh, emang dia kemana tersesat? Tiba-tiba. Tiba-tiba tersesat gitu di hutan atau di mana jalan ya. Sering itu ya. Begitu bersambung lagi ya. Nah. Ya, sering mimpi buruk. Cek terus tadi 17 itu. Mimpi buruk itu. Ya, nanti kalau tidur ya ambil wudhu dulu, sholat sunat witir. Habis itu baca ayat kursi ya. Dan baca doa menghadap ke kiblat kalau tidur. Jadi pakai pakaian yang menutup aurat lah. Ya. Jangan pakai celana pendek. Mau tidur gimana, Dek? Menutup aurat? Enggak kan? Senang lah dia jin setan. Kalau tidur ditutup lah ya. Jangan pakai celana pendek ya. Jangan pakai pakaian seksi. Sukalah jin setan diganggu nanti. Tapi kalau rambut enggak pala pakai jilbab. Nah, ya. Kalau mau pakai lebih baik lagi. Kecuali keluar ya, itu wajib. Kemudian berikutnya, gimana sekarang? Oh inilah Bu, 17 kolom 2 belum ini. Sakit pada bagian dada dan dada saat asar atau maghrib. Asar atau maghrib aja dada sakit. Adek? Enggak. Yang terakhir, merasa tidak nyaman di rumah. Nyaman Ibu? Adek nyaman? Oke. 14 kolom 2 sakit pinggang tanpa sebab. Oke. Kemudian satu lagi nih 19. Punggung merasa sakit ya. Punggung ini punggung. Ya. Punggung. Iya sakit. Checklist. Checklist nomor 19 saja. Mungkin nomor 19 checklist. Itu aja udah. Bisa juga tulis punggung merasa sakit. Ya. Tulis di situ tulis nomor 19 punggung merasa sakit. Nanti kan dibawa di rumah itu. Ibu bawa itu nanti kertasnya. Jadi Ibu bawa kertasnya di rumah ya Dek ya. Kemudian tengok-tengok lagi. Nah, setelah diruqyah mana yang sudah sembuh. Insya Allah sudah sehat semua, nggak ada lagi checklistnya ya. Jadi kalau misalnya nanti masih ada 1-2 bisa diruqyah mandiri. Sekarang tengok Bu bawahnya cara meruqyah syariah. Ada kan? Nah, pertama istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali, kirim al-fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabiin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat sekali, surat Yasin sekali, ayat kursi 7 kali, al-fatihah 7 kali, al-ikhlas 3 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali, tiupkan ke air. Ya, doa. Minum air dan basuh ke wajah. Ada pertanyaan di sini cara meruqyahnya. Nanti bisa Ibu buat, adik buat nanti di rumah ya, kalau misalnya ada penyakitnya. Makanya tengok-tengok lagi tuh Bu, itu berapa Ibu yang kena checklist? Ada 10 lebih. Oh banyak kali ya Bu ya. Berapa? 11. Oh udah parah penyakit Ibu nih. Adik berapa yang kena? 3. Walaupun sedikit jangan sombong adik ya. Itu penyakit itu. Ya. Usaha adik bersihkan itu ya. Adik buat juga ruqyah mandiri. Tapi insya Allah setelah di ruqyah ini itu bersih semua, sehat ya penyakitnya. Amin ya rabbal alamin ya. Sadar sekarang kan ada penyakitnya kan? Ini bukan dibuat-buat kan? Bukan saya yang buat, Ibu sendiri yang mengaku ini kan? Yang mengaku, yang membuat, yang buat pernyataan. Dia sendiri yang buat ya. Jadi kalau sadar banyak penyakitnya, maka minta tolonglah sama Allah ya. Beribadah, taat. Ada pertanyaan cara meruqyah ini? Ada. Berikutnya cara minum air yang sudah diruqyah. Ini tengok caranya nih, adik. Tengok kertasnya. Sebelum diminum istighfar. Kecil kan lah Ibu bawa ini airnya nih. Yang besar lah pula. Nanti kan bisa berhari-hari nanti diminum. Nggak tahu ya. Ya kan? Ini sekali aja mungkin habis mungkin ini. Oh iya. Mungkin nggak apa-apa ya. Saya pun lupa mengingatkan ya. Adik Ibu nggak tanya syaratnya apa aja. Oke. Ya biasa pasien saya tuh tanya, Ustaz apa aja syaratnya? Udah air putih aja bawa, botol yang besar. Itu biasa. Udah bagus, udah baik. Syukur. Pigi enggak ya? Ada tolakan di hati itu ya. Satu sisi itu kan setan bilang apa ya pigi. Kemudian malaikat bisikan udah pigi aja. Mungkin gitu ya. Iya. Biasa itu Bu, kalau yang sakit memang begitu. Kemudian berikutnya, ini cara minumnya ya. Sudah diruqyah, istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali.
kemudian lapaskan bismillahirrahmanirrahim, minum, sapukan wajah sedikit. Ini tentang korin ini ya. Rasulullah SAW korin dari kalangan jin dan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya korin atau pendamping dan kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Sahabat bertanya, kepada Anda juga Rasulullah? Beliau menjawab, benar. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku selamat, maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, adik, perhatikan 1-10 wajib dilakukan setelah diruqyah ya. Ini wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Dalilnya mana? Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran. Nah, ini kata Allah, barang siapa yang nggak sholat, nggak ibadah, nggak zikir ya, nggak cari ilmu agama ya dek ya Bu ya. Apa kata Allah? Kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Tengok kan? Nah, Allah kirim setan dalam tubuh kita. Nah, makanya harus ibadah, harus sholat, cari ilmu agama. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ini syaratnya 1-10 wajib dilakukan. Dan mandi tobat. Nanti adik sama ibu setelah pulang dari sini pakai apa, mandi tobat. Ini pakai daun bidara. Ambil nanti di depan rumah saya ada daun bidara. Dianjurkan taruh ke ember, mandilah situ. Ya, mandi tobat, basah semua. Kemudian sholat sunat tobat, habis mandi tobat, banyak istighfar, sholat 5 waktu, cari ilmu agama, banyak zikir, banyak sholawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Paham? Ini wajib dilakukan 10 ini kalau mau sehat terus sampai meninggal dunia. Kalau salah satu aja nggak dikerjakan, siap-siaplah diganggu lagi. Kenapa ibu bisa balik lagi di jinnya? Karena ibu ketaatannya masih belum full, ya kan? Nah, itu cari ilmu agamanya belum maksimal, ya kan? Masih ibu banyak buat dosa, ya kan? Zikirnya masih belum maksimal, ya kan? Baca Qur'annya masih belum maksimal. Hati ini masih lebih cinta kepada dunia, ya kan? Ingat kepada dunia ketimbang akhirat, ketimbang Allah, ya kan? Masih buat dosa, terus berantem, bertengkar, emosian, marah-marah, ya kan? Nah, jadi nggak heran lah. Makin apa dia makin bersarang jin setan itu. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita mulai ruqyah? Ada? Udah kok gitu kali dengan Ustaz? Kenapa? Ada yang salah dalam diri Ustaz? Ustaz jadi takut dia. Sekali dengan Ustaz. Atau ada yang mirip dengan Ustaz? Jangan pacaran ya dek ya. Kamu punya pacar? Jangan, haram hukumnya. Ada pacar kamu? Gak ada? Nah, ada Bu? Jangan, haram ya. Nah, haram. Dalam Islam gak ada pacaran, namanya ta'aruf. Nanti kalau kamu udah kerja baru, itu pun ta'aruf ya. Nah, yang anak sekarang ini kan banyak hamil duluan, ya kan Bu? Sebelum menikah, rusak sekarang. Kayaknya lebih selamat di pesantren. Baik, ada pertanyaan sebelum kita mulai ruqyah? Nggak ada. Adik ngadep kiblat. Nah, ngadep kiblat. Gitu. Oke, ngadep kiblat. Ya. Adik punya ini ya. Adik punya ada kelebihan dikasih, bisa melihat orang gitu. Nggak ada. Jujur. Kok Ustadz merasakan adik bisa melihat orang? Ustadznya orangnya gini. Ada bisa? Nggak ada. Oh iya, itu kecil. Itu kan betul kata Ustadz kan. Oh, udah dibuang ya? Iyalah, mata batinnya bisa melihat itu makhluk gaib. Itu umur berapa kira-kira? 4 tahun. Ada juga pasien saya gitu. Dia bercakap-cakap sama itu. Ibu nggak bisa melihat, cuman hanya dia bisa melihat kan? Sering pingsan. Itulah ciri-cirinya itu. Iya, karena dia dibuang itu ya. Iya, pasien saya tuh banyak seperti itu. Main-main dia gini kan, berdua gini kan. Ayo kita gini, kamu nggak gitu, jangan gini. Orang tuanya nggak bisa ngelihat, cuman dia ini sendiri. Tanya, adik ngomong sama siapa? Itu sama ini gitu. Iya, ada memang kasih kelebihan itu. Oke, baik ya, kita mulai ya. Itunya ditaruh. Nanti begini, coba perhatikan, tengok Ustaz coba. Ketika di ruqyah, pejamkan matanya, tundukkan kepala, ya. Tarik napas tinggi-tinggi. Coba perhatikan, tarik napas tinggi-tinggi. Oh ya, nanti kalau muntah jangan muntah di sini ya.
muntah di plastik. Jadi salah satu ciri-ciri penyakitnya itu keluar itu melalui muntah, bisa melalui muntah, melalui air seni, BAB, kemudian keringat juga, ya, penyakit itu keluar. Kalau muntah dimuntahkan aja, jangan ditahan-tahan ya. Nah, ini Bu, jangan muntah ditikat. Ya, pakai itulah mik Bu, biar cuma saya dengar. Kalau ada perasaan pengen berontak gitu, itu ditahan atau di? Oh, jangan ditahan, dikeluarkan aja. Keluarkan aja. Ya. Iya, perasaan pengen itu, rasanya tengok mata saya udah mulai nggak bisa. Oh ya. Apa namanya, di sini sering di mata Ustaz. Di mata. Jadi rasanya bikin ngomong pun sambil dipejamin gini Ustaz. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan, dikeluarkan aja. Ya. Ada lagi pertanyaan. Nanti adik bantuilah kalau misalnya ibunya berontak ya, pegangnya ya. Adik kan agak sehat, bukan sehat kan, tapi agak, karena ada penyakitnya itu. Nanti kalau adik mau diruqyah ini untuk lain kali yang kedepannya. Kalau misalnya adik ruqyah sekarang nggak sempurna, karena megang ini ibu, ya, untuk yang kedepannya nanti adik sendiri yang diruqyah, ya. Tapi mudah-mudahan ibu nggak berontak, mudah-mudahan. Tapi itu nggak ditahan kan Ustaz? Nggak ditahan, ibu lepaskan aja. Saya keseringan menahan. Jangan ditahan disesak dadanya, sakit makin sakit ibu. Karena ada adik yang megangi. Terus yang kedua, saya minta izin dulu, kalaupun nggak mau nggak apa-apa. Saya perhatikan, nanti dada ibu yang tengahnya ini saya ginikan. Nah ginikan, Allah, begitu saya keluarkan. Bersedia ibu? Dan nggak usah kena nggak bisa ya Ustaz? Nggak bisa. Kalau punggung udah pasti, tapi nggak kena kali. Punggung saya ginikan nanti. Nah, punggung ibu sambil kepala gini, Allah Akbar, saya begitu kan. Kalau dada tengah-tengah, bersedia ibu? Oke, ya. Karena saya minta izin dulu. Ya, kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Karena ibu kan sudah berat kali penyakitnya. Kalau misalnya nggak berat penyakitnya, cukup dari punggung. Nah, punggungnya saya ginikan, maaf ya. Saya ginikan, jam sedikit. Nah, saya ginikan. Nah, gini. Nah, gini kemudian Allah Akbar, nah, gitu. Cukup di situ. Tapi itu kan ibu tahu sendiri kan. Ibu lihat sendiri, punggung ibu tuh ada yang jalan-jalan, iya kan? Nah, menurut dari penjelasan ini tadi, yang jalan-jalan itu ciri-ciri orang yang kena sihir, ciri-ciri orang kena santet. Nah, tapi belum 100%. Banyak ketika kita lihat nanti ketika di ruqyah, ada nggak keluarga yang di dalam itu dia bicara. Nah, biasanya begitu, ya, pengalaman saya. Oke, mulai. Nah, jadi begini, coba lihat saya. Ya, tarik napas tinggi-tinggi. Ketika tarik napas, santai aja, santai, rileks, pejamkan mata ya. Sampai memuncak, sebutkan Allahu. Udah, kemudian keluarkan melalui hidung. Pelan-pelan melalui hidung keluar, sampai keluar kempes, sebutkan ya batin. Ya batin itu Asmaul Husna. Artinya yang maha gaib, yang maha tersembunyi. Jadi Allahu ya batin. Allahu ya batin. Sampai selesai di ruqyah. Baru sampai saya suruh berhenti, baru berhenti. Tarik napas, pelan aja, santai, rileks. Ya, ketika sampai perut gembung, ketika tarik napas sampai tinggi, ya, busungkan perut tuh ke depan. Kemudian keluarkan melalui hidung pelan-pelan sampai perut kempes. Ketika muncak, tarik napas, sebutkan Allahu. Kemudian ketika keluarkan melalui hidung sampai perut kempes, sebutkan ya batin. Jadi Allahu ya batin, Allahu ya batin, Allahu ya batin. Nah, begitu seterusnya. Bisa? Bisa, Dek? Dek, teruskan, Dek. Ibu sehat ya? Ya. Bisa mulai, tundukkan kepala. Tundukkan kepala, ya, santai, rileks, jangan tegang kali. Dah, Adik juga tundukkan kepala. Ya. Nah, dah. Ikuti saya, Ustaz, ikuti Ustaz. Ikuti Ustaz. Oh, mana tadi namanya tadi? Namanya mana tadi? Nah, itu perlu dibacakan namanya. Oke, binti ya. Oke. Huruf besar. Ini nanti juga saya bantu ruqyah dari jarak jauh, ya. Saya bacakan Yasin dan Kursi supaya makin sehat, makin terbentengi dirinya. Deli Khazimah Bursinulingga binti Yudi Azhar.
Fatimah binti Salim. Ini ibu mana ini? Saya yang banyak. Fatimah. Ibu Lili. Ada anaknya dulu. Ibu namanya Fatimah. Oh. Ini si Lili anak Fazima. Oke. Ya, tundukkan kepala. Ya, pejamkan mata, santai aja, rileks. Ya, ikuti saya. Usahakan sambil menangis, istighfar, mohon ampun ya. Karena penyakit itu datang karena dosa-dosa kita ya. Berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi. Ya, kemudian kalau ada yang kita sakiti, kita zolimi, kita minta maaf. Kalau ada barang orang yang kita ambil, kita kembalikan. Itu syarat dari tobat ya. Berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian berniat ya, meninggalkan ya, pekerjaan maksiat dan dosa. Ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Usahakan sambil menangis agar diterima taubat kita. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ikuti. Ampuni dosaku ya Allah. Terima taubatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, tidak buat maksiat lagi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Terima taubatku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, akan menjalankan perintahmu ya Allah. Tidak buat dosa lagi ya Allah. Dosa kepada anakku ya Allah, dosa kepada suamiku ya Allah, dosa kepada kedua orang tuaku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Keluarkan muntahnya pakai plastik, keluarkan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluarkan muntahnya, keluarkan. Wa ala alihi wa sallim. Allah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai zikir. Allahu ya batin. 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 Dipaksa aja zikir, dipaksa. Allahu ya batin. Adek pejamkan mata, tundukkan kepala, rileks, santai. Jangan tengok mama, jangan tengok ibu. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Terus zikir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ribayatihi ajma'in. Wa lika fil mursalin wa ya abaina wa muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim.
والشفاء والعافية والهداية. Khususan di Khazimah baru Sinudingga binti Yudi Azhar, Fatimah binti Salim, muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشى